Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin bahas tentang rukun iman dan rukun Islam guys. Ini menarik ya. Kenapa? Karena ada ya. Kemarin itu kan kejadian lagi viral guys. Jadi di mana seorang pesulap merah gitu kan, orang pesulap gitu kan, yang namanya itu adalah Russell ya. Dia itu ya dijuluki pesulap merah gitu, atau menjuluki dirinya pesulap merah. Itu membongkar siapa dukun, udah bertahun-tahun dia lakukan itu kan. Lalu tiba-tiba ketika tiba gilirannya Gus Samsudin, jadi ada yang tersinggung guys. Lembaga bukan tersinggung juga ya, ingin memperkarakan dan melaporkannya ke kepolisian gitu kan. Ya, itu dilakukan oleh pengacara para dukun gitu. Jadi rupanya dukun ini punya asosiasi guys, punya asosiasi ya, dan ada pengacaranya gitu kan. Luar biasa nih guys. Karena biasanya dunia perdukunan nih guys ya, itu bertentangan dengan sila pertama Pancasila guys, yaitu ketuhanan Maha Esa. Kenapa? Karena ketuhanan Maha Esa ya, dalam hal ini adalah Allah SWT, itu melarang kita untuk percaya kepada dukun. Jangan kan pergi ke dukun lagi guys ya, untuk berobat atau untuk apa itu ya, percaya nggak boleh. Nah, jadi dukun ini bertentangan dengan sila pertama Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seharusnya kalau kita konsisten untuk menegakkan Pancasila, kita harusnya dukun ini legal guys ya, nggak boleh ada dukun di Indonesia ini karena bertentangan dengan sila pertama Pancasila ya. Dalam Islam itu dilarang. Jadi Tuhan yang Maha Esa dalam hal ini adalah Allah SWT, itu melarang kita untuk jangan mendatangi dukun untuk percaya, boleh gitu kan. Nah, tapi ini ada asosiasinya guys, asosiasi dukun gitu kan. Saya terkejut, kok ada asosiasinya nih kan. Jadi pemerintah kita ngerti Pancasila gitu, pemerintah kita, sehingga biarkan ada, jangan asosiasi dukunnya nggak boleh gitu guys, harusnya gitu kan. Kalau kita berdasarkan negara Pancasila yang berketuhanan Maha Esa gitu, sila pertama Pancasila. Jadi kok bisa legal dukun ini gitu kan, pakai asosiasi? Siapa yang mengesahkan itu, yang melegalkan asosiasi dukun ini? Itu perlu ditanyakan. Lalu pakai pengacara gitu kan? Karena biasanya ya, kayak zaman Firaun ya, Firaun itu ya kan, Musa itu diuji oleh penyihir Firaun. Jadi dulu tuh istilah dukun tuh guys, istilahnya itu karena dia punya kesaktian kan, ilmu kebal segala macam, bisa menghilang dan segala macamnya gitu kan, santet dan segala macamnya. Zaman Firaun itu disebut penyihir. Jadi para penyihir Firaun tuh hendak mencelakakan Musa gitu kan, hendak menunjukkan kesaktiannya pada Musa. Mereka menjadikan tali-tali mereka menjadi ular gitu guys, menjadi banyak ular gitu kan, untuk menakut-nakuti Musa. Nah, tapi Musa punya mukjizat yang Allah berikan, yaitu tongkat yang bisa berubah jadi ular. Sehingga tongkat Musa itu menjadi ular yang besar dan memakan semua ular-ular buatan atau tipuan dari para penyihir Firaun itu gitu kan. Nah, itu baru real ya, itu ada disebutkan sejarah di Quran gitu kan. Itu nyata guys, karena memang kita wajib percaya kepada kitab suci Quran gitu kan, dan memang diceritakan oleh Allah di situ gitu kan. Nah, jadi beda dengan dukun sekarang yang pakai trik gitu kan, dan itu dibongkar oleh Russell ini ya, oleh pesulap merah gitu. Nah, cuman saya terhenyaknya ketika dia mengatakan ya di suatu kayaknya di suatu tempat gitu kan, dia mengatakan begini guys, kelompok ini ya, kelompok dari Asosiasi Perdukunan Indonesia ini mengatakan, kita wajib percaya dukun. Jadi wajib percaya pada yang gaib, dalam hal ini wajib percaya dukun. Nah, karena itu adalah sesuai dengan rukun iman dan rukun Islam. Nah ini guys, ini adalah penyesatan. Nah, saya sebagai seorang muslimin ya, seorang muslim ya, kaum muslimin, saya wajib menyampaikan ini ya, agar nanti saya tidak lagi dimintai pertanggungjawaban, karena saya sudah mendakwahi atau mengedukasi umat supaya cerdas gitu kan. Nah, perkara rukun iman dan rukun Islam itu diajarkan sejak sekolah guys, sejak SD bahkan. Anak saya itu belajar rukun iman, rukun Islam udah tahu dia sejak SD gitu guys, ya kan.
bahwa rukun iman tuh ada 6, ya kan? Dan rukun Islam ada 5, ya. Coba, ya. Jadi dia pertama dia mengatakan gaib tuh sama yang percaya dukun. Nah, saya tanya sekarang, apakah dukun itu gaib? Dukun kan tidak gaib gitu, ya kan? Gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya kan? Atau ya tidak bisa dilihat. Paling tapi bisa dirasakan itu guys. Itu gaib ya. Perkara-perkara yang tidak nampak oleh indera manusia biasa, nggak nampak guys. Karena dia ada di dimensi lain, itu gaib namanya. Tapi dukun kan tidak gaib. Dia kelihatan, bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh, ya kan? Bisa ditonjok malah kan, bisa diapa-apain malah gitu kan. Karena mereka adalah manusia biasa yang hanya punya trik sulap ya, trik-trik ya itu barang-barang itu bisa Anda beli di online gitu kan. Ya ada banyak orang menciptakan itu dan itu banyak dibongkar oleh terutama oleh salah satunya yaitu pesulap merah itu gitu kan. Kalau Anda mau tahu itu pembongkarannya Anda bisa tonton channelnya pesulap merah. Nah, jadi kita review lagi deh. Jadi anggap aja ini mungkin mereka dulu ya orang-orang ini ya di asosiasi pendukunan Indonesia ini lupa pelajaran ini bahwa dulu mereka belajar di SD. Entah saya nggak tahu mereka ini taman SD apa enggak gitu kan. Masa sih di SD tidak diajarkan? Jadi nggak mesti harus di pesantren guys. Di sekolah umum pun diajarkan ya baginda muslim ya pasti diajarkan itu mengenai rukun iman dan rukun Islam ya kan. Nah, kita review lagi guys, kita refresh lagi. Ya ini sekaligus jadi mereka ini tonton ini gitu kan. Jadi biar paham apa itu rukun iman, apa rukun Islam itu basic sekali guys. Anak-anak sudah diajarin itu, masa mereka kalah sama anak-anak gitu kan? Nah, kita rukun Islam dulu deh. Rukun Islam itu ada 5 ya. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan? Kedua itu menegakkan sholat, ya kan? Ketiga itu ya puasa di bulan Ramadan, ya. Yang keempat itu adalah zakat dan yang kelima adalah ya haji bagi yang mampu. Itu rukun Islam. Tidak ada situ perkara gaib ya, nggak ada. Jadi syarat orang Islam itu harus mengerjakan 5 hal itu, yaitu ya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat sah untuk dia tuh menjadi seorang muslim. Lalu tentu mengerjakan syariatnya, ya kan, yang wajib-wajib, yaitu kedua tuh sholat, ya, yang ketiga tuh puasa, yang keempat tuh zakat, dan yang kelima adalah haji bagi yang mampu, ya bagi yang mampu guys, nggak mampu nggak ada kewajiban di situ. Nah, lalu sekarang mengenai rukun iman. Rukun iman ada 6, ya kan? Pertama, ya, percaya kepada Allah, ya kan? Nah, percaya kepada Allah. Jadi bukan percaya pada dukun ya. Yang kedua, kita cek nih ada nggak percaya pada dukun gitu. Jadi mereka ini harus mengulang lagi deh pelajaran SD. Mungkin mereka ini harus masuk SD lagi gitu kan? Atau minimal pinjam buku anak-anak mereka yang masih SD gitu. Sehingga mereka akan baca di Google aja ada, gitu kan? Nah, biar mereka nih guys jangan asal bicara gitu karena ini menyesatkan umat gitu. Nanti kalau umat tertipu gimana? Oh ternyata percaya dukun itu adalah bagian dari rukun iman. Kan ngaco guys, ini pembodohan gitu kan, betul-betul suatu hal yang membodohi umat guys, ya kan, menyesatkan umat gitu. Rukun iman kedua adalah percaya kepada malaikat. Apakah dukun malaikat? Kan tidak, ya kan? Ketiga adalah percaya kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Yaitu ada 4 ya, Taurat, Zabur, Quran, Injil, dan Quran. Apakah dukun termasuk kitab-kitab suci? Kan tidak, ya kan? Nah, lalu rukun iman, ya kan? Yang keempat adalah percaya kepada nabi-nabi dan rasul. Apakah dukun termasuk daripada nabi dan rasul? Kan tidak. Nah, yang kelima percaya kepada hari kiamat. Dukun hari kiamat enggak? Enggak. Ya kan? Yang keenam terakhir adalah percaya kepada kodok dan kodor, yaitu takdir Allah, ya kan? Nah, apakah dukun termasuk kodok dan kodor? Kan tidak, gitu guys. Jadi sekali lagi ya, dukun itu hal yang dilarang dalam Islam. Kita tidak boleh mendekati dukun, mempercayai, apalagi mendekatinya nggak boleh guys. Yang kan mendekati percaya nggak boleh gitu, ya kan? Karena tidak ada dalam rukun iman, tidak ada dalam rukun Islam, bahkan haram dalam Islam, dilarang ya. Jadi karena kita punya Allah, ya kan, yang maha gaib, ya, yang pada dialah pengetahuan segala sesuatu yang gaib. Kita manusia atau makhluk itu tidak tahu sama sekali tentang gaib kecuali Allah yang memberitahukan kepada kita. Contohnya para nabi itu para nabi dan rasul itu ya, atau berapa ulama sahabat itu tahu tentang yang gaib karena Allah sampaikan kepada mereka. Dan itu bisa kita cek di Quran dan hadis tentunya. Ya kan? Pada siapa Allah
menyampaikan hal gaib kepada mereka. Jadi tidak ada ngaku-ngaku guys. Memang Allah sebutkan itu siapa-siapa saja, peristiwanya bagaimana, itu Allah sebutkan semuanya dalam Quran dan hadis gitu. Jadi Allah langsung yang beritahu nabi ini, rasul ini, ya kan, ulama ini, sahabat ini gitu kan. Nah, itu disampaikan langsung oleh Allah gitu. Jadi tidak ada ngaku-ngaku, nggak ada guys. Jadi yang tahu perkara gaib cuma Allah. Jadi manusia itu tidak ada yang tahu satupun perkara gaib tanpa izin Allah, tanpa Allah yang memberikan pengetahuan itu kepada manusia tersebut. Ya, oke. Jadi ya ini untuk ingatkan kita ya, pentingnya kita untuk untuk refresh lagi lah tentang rukun iman dan rukun Islam gitu kan. Masa sih kita tuh kalah sama anak-anak kita yang masih SD gitu kan. Apalagi nih salah satu diantaranya tuh mengaku beliau katanya dia tuh adalah keturunan atau cicit dari Mbah Priok gitu, ya kan? Habib lagi. Ini kan kenapa? Dosa lagi ilmu tinggi-tinggi guys. Ilmu dasar aja dalam Islam tuh itu dasar sekali. Tentang rukun iman dan rukun Islam itu adalah dasar. Diajarkan sejak kita awal dini guys ya. Anak SD sudah diajarkan, bahkan TK malah. TK itu sudah diajarkan tentang rukun iman, rukun Islam. Tidak ada dalam itu perkara dukun, nggak ada. Karena dukun itu adalah sesuatu yang haram dan harus kita jauhi, gitu kan. Jangan sekali-kali mendekati perdukunan, apalagi dan mempercayainya. Haram, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.